كلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين ويحضرون. بسم الله الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. العفو منكم تأخرت. إن شاء الله ببركة انتظاركم yazidul barakah insyaallah. Senjata ke-8 ini sudah ya. Qala Allahumma anta a'lamu minni bi nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minhum. Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun. Doa ini faedah tambahan. Halaman 28 muka surat 28. Tadi belum ya, kalau dakwahnya belum. Allah SWT Maha Pencipta, Maha Pemelihara, Maha Pemberi rezeki, Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. La ilaha illallah. Allah kuasa, selain Allah tidak kuasa. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan hidup manusia dan jin dunia akhirat hanya di dalam Islam, menjalankan seluruh perintah Allah dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah tambahan, doa ini hendaknya dibaca pada saat mendengar pujian atau mengetahui bahwa kebaikan dirinya sedang dibicarakan orang lain. Setelah ia membaca doa itu, dia banyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah dan berusaha membersihkan hatinya dari kesombongan dan takabur. Di dalam redaksi yang lain, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir lima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Itu 3 itu tetap poinnya sama, hanya terputar saja ini urutannya. Senjata ke-9, fear antidote. Doa perlindungan saat merasakan ketakutan. Kadang kita jalan tiba-tiba ada rasa takut, bulu berdiri, begidik, atau dengan ancaman yang disampaikan orang lain. Kita baca doa ini. Qala an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum minal faza'i kalimatin. Kana yu'allimuhum, sama seperti kaidahnya kana dengan fil mudhari' berkali-kali. Yu'allimuhum minal faza'i, tidak ketika dalam rasa takut, khawatir, gelisah, kalimatin, beberapa rangkaian kalimat. A'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa yahdurun. Dalam redaksi yang lain, a'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syaitan wa yahdurun. Wa kana, dan ini catatan penting, wa kana Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yu'allimuhunna man aqala min banihi. Titik sampai situ. Orang anak-anak yang sudah mumayyiz, yang sudah berakal, yang sudah bisa diajarin. Ini ayah ke anak. Yang diajarin bukan karate, bukan kungfu, bukan jujitsu, tetapi doa ini. Kemudian bagi mereka yang waman lam yaqil katabahu fa'alaqahu alaihi. Jadi kalau ada yang nanya, wafak gimana hukumnya? Kasih tahu. Ya. Wafak apa itu? Raja ya. Hukumnya gimana? Azimat. Ya. Kalau dia syar'i enggak ada masalah. Dan yang paling penting dia tidak menggantungkan dengan tulisan, tapi menggantungkan dengan hakikat apa yang tertulis. Itu yang paling penting. Kalau tentang dalil, ada dalilnya. Yang penting syar'i dan bukan sihir, bukan untuk sihir. Apa pembedanya? Pembedanya jelas. Di antaranya adalah sihir pasti mengarah kepada kerjasama sama jin dan kompensasi. Selain daripada itu harus ini. Ya, itu syarat. Di sini nggak ada syarat. Yang kedua, mengarah kepada perbuatan maksiat. Ya, saya pernah lihat foto-fotonya, ada yang ditulis pakai darah, ada ditulis pakai darah haid. Ayat Al-Quran itu penghinaan, seakan-akan agamis tetapi ternyata justru komunis. Ya, maka penting untuk membedakan. Qala, senjata ke-10, easy maker. Doa agar semua urusan dihadapi menjadi mudah. Qala an Sayyidina Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Akhrajahu al-Imam Ibnu Hibban wa Imam Ibnu As-Sunni rahimahumullah taala. Ini pertama kali saya dapat amalan ini langsung diijazahkan sama
mertua daripada Syekh Adnan yang kemarin, namanya Syekh Abdul Wahid. Pada masa itu kami dalam keadaan sulit, keberadaan kami di Madinah, beliau ajarkan saya bacaan ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Kemudian Allah jadikan semudah-mudahnya urusan, dan dari kebaikan yang ditargetkan justru Allah tambahkan kebaikan yang lain. Kalau senjata nomor 11, Patwal Full Rider dan sistem GPS navigasi langit ini untuk orang yang mau safar. Patwal Full Rider itu artinya tahu nggak? Kalau ini bahasa Inggris tapi dipakai di Indonesia nggak jelas. Atau mungkin orang Jawa yang mentarkib atau gimana. Jadi kalau ada orang perlu dia keberangkatan ke satu tempat mendesak, penting, jam, ya, maka dia dikawal polis. Dia pakai sirene, tahu sirene? Kemudian polis itulah yang buka jalan, dia santai saja ngikut saja. Saya pernah waktu itu mau ada pengajian di Bogor, kami dari Jakarta. Sementara waktu tersisa setengah jam dan tidak akan bisa ditempuh itu kecuali harus kecepatan yang cukup minimal 80 sampai 100. Waktu itu sama Haji Mufti. Ya. Sama ayah angkat beliau di Indonesia. Ketika itu jam. Wah, gimana ini ceritanya? Lewat ini. Tiba-tiba ada ambulans dikawal polis. Lewat, Haji Mufti langsung masuk, lancar kami. Patwal Full Rider cuma-cuma. Dan sistem GPS navigasi langit tidak akan tersesat, tidak akan tersalah jalan. Dan semua kanal cukupkan. Qala an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kharaja ar-rajulu min baytihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah." Ini sudah diamalkan semua, tetapi perlu ditargib agar tidak terlupa dan faham maknanya. Qala yuqalu hina idzin, saat itu juga langsung dikatakan hudita wa kufita wa wukita. Kamu diberikan petunjuk, enggak akan tersesat. Kamu dicukupkan, tidak akan kekurangan. Kamu akan dilindungi, tidak akan ada yang memudaratkan. 3 perkara ini adalah yang diperlukan orang safar. Petunjuk, tidak tersesat. Kemudian dicukupi, tidak ada kekurangan. Dan dijaga, tidak ada yang bisa memudaratkan. Ya, kalau perjalanan ke Sumatera, di situ terkenal jalan-jalan penuh dengan bajing lumpat. Bajing lumpat tahu? Dia kerja tutup jalan pakai pohon, pakai pokok, ditebang. Ya, dia bisa kerja antara sekitar jam 1, jam 2. Mobil-mobil yang seorangan saja, maka terpaksa berhenti. Di situlah akan dijarah. Nah, itu bajing lumpat. Siapa yang bisa jaga kita? Cuma Allah. Ini amalannya. Baca ini sekali, langsung dikasih iklan dari langit, hudita, kufita, wukita. Selesai. Apalagi yang kita khawatirkan, fatatanah halahu syayatin fayaqulu lahu syaitan akhar kaifa laka birrajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Gimana kamu terhadap laki-laki yang udah jelas dikasih petunjuk, dicukupi dan dijaga, enggak bisa apa-apa setan. Rawahul Imam Abu Dawud. Qala, setelah itu bagus baca lagi dengan amalan, ya. Ini bergandeng ini satu paket, ya, tetapi dalam hadis yang berbeda. Qala an Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat ma kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar min baiti, dari rumahku, dari rumah istrinya, qattu, sekalipun, illa, kecuali rafa atau tarfahu ila sama'i, kecuali pasti memandang ke langit. Faqala Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzala aw azlima aw udlama aw jahla aw yajhal alayya. Ya, di Indonesia itu ada, kalau beli, tahu buah duku nggak? Duku tahu? Ya, belinya waktu pilih bagus-bagus. Masya Allah, ambil plastik. Ketika mau bayar, set, dia bawa ke rumah, dibuka, busuk semuanya. Curang pedagangnya. Dia cepat, dia main tangan. Nah, baca ini nggak akan terjadi itu. Allahumma ya Allah, ini a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, an adilla au udalla, dari tersesat atau disesatkan, au azilla au uzala, dari tergelincir atau digelincirkan, au adlima au udlama, dari menzalimi atau dizalimi, au ajhala au yajhal alayya, atau berlaku jahil atau aku dijahilkan oleh orang lain. Rawahul Imam
Abu Daud wal Imam Ibnu Majah wal Imam Ahmad rahimahumullahu taala. Jadi baca paketnya gimana ketika keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billah. Langsung baca Allahumma inni a'udzubika min an adilla aw udalla aw azila aw uzala aw azlima aw idlama aw ajhala aw yajhala alayya. Wala senjata nomor 12, super comfort hyperloop. Apa itu? Super dahsyat, comfort, nyaman, hyperloop, kendaraan dari satu titik ke titik yang lain dengan begitu cepat. Doa agar mendapatkan kenyamanan dalam safar, dilindungi dari segala keburukan dan beban, serta didekatkan jaraknya dan dijadikan semua urusan yang dihadapi menjadi mudah. Waktu itu saya sudah pernah cerita sama beberapa kawan yang duduk di muzakarah ini juga. Ya, perjalanan Malaysia Indonesia 2 jam itu standar normal. Tapi alhamdulillah saya beberapa kali, bahkan hampir setiap perjalanan itu sekitar 10 menit, 15 menit saja. Hyperloop. I'm sorry, bukan karomah ini. Ya, jangan cerita siapa-siapa. Kenapa? Begitu naik langsung tidur, bangun-bangun sudah jelek. Terselamat mata kita dari melihat paha-paha itu pramugari. Ya. Qala an Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala ba'irihi, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah mantap di atas kendaraannya. Jadi dibaca ketika sudah di atas kereta, di atas motor. Kharijan ila safar, keluar mau kemana saja perjalanan, kabbara salatan, bertakbir 3 kali, thumma qala subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa atmi'an ba'dahu. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahli wal mal. Biasanya saya baca seperti itu. Wal khalifati fil ahli. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'batil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Wa ka'batil manzar adalah pemandangan yang buruk. Kita safar itu kan biasanya pengen yang asik-asik, yang menyenangkan. Ya, al-manazir al-jamilah itu yang dimaksudkan, kita jalan ke sana, jalan ke sini. Tapi kalau yang dilihat yang buruk-buruk nggak nyaman juga. Ya, eksiden, kecelakaan atau hal-hal yang buruk. Dan kalau ngelihat perkara yang buruk jangan diceritakan ke orang. Ini kaidah juga. Ya, sudah cukup buat kita aja. Yang lain nggak usah cerita. Tuh kayak gitu. Yang dilihat apa? Bangkai kucing. Buat apa? Ya, kucing mati di tengah jalan. Kita lihat, kita panggil teman-teman. Lihat tuh kucing mati. Untuk apa? Nggak akan faedah buat mereka. Ya. Kalau orang mungkin bisa kita tolong, tapi kucing sudah. Apalagi sudah setengah busuk. Tidak perlu. Itu ka'batil manzar wa su'il munqalab, dan tempat pulang yang buruk, kepulangan yang buruk. Jangan sampai terjadi, ya kan, fil mal, harta maupun ahli. Waktu itu ketika terjadi tsunami, mohon maaf ya, saat itu kita siang khidmat, bantu angkat mayat, malam silaturahim, bukan untuk targib tapi untuk lembutkan hati, cerita tentang negeri akhirat, kebaikan kumpul lagi, setiap musibah banyak hikmah dan pahalanya. Itu cerita kita. Ketemu satu orang, dia bilang apa? Dia bilang berangkat saya pagi ke pasar. Maka setelah itu tidak pernah lagi ketemu keluarga, bahkan rumahnya habis semua dibawa air bah tsunami. Tapi tadi saya ngobrol sama Ustaz Abdurrahman, alhamdulillah kena banjir, mobil itu hilang, hancur, dibawa besi buruk, datang lagi mobil bagus. Sudah aman. Wa akhlif li khairan minha. Kalau pemikat mahabbah. Ini buat teman-teman penting juga, ini buat salah satu uslub tadris. Doa agar dicintai oleh penduduk di kampung yang didatangi. Senjata nomor 13, pemikat mahabbah. Saya baca ini tanpa maksud apa-apa ya. Doa agar dicintai oleh penduduk di kampung yang didatangi. Jadi teman-teman, kita datang ke kampung orang untuk mengajar berdakwah, yang menjadi senjata utama adalah amalan sebelum memasuki kampungnya. Bersihkan hati, niat karena Allah, dan sebelum istikharah. Ya. Kemudian ketika masuk baca ini. Maka segarang-garangnya antum di sana, antum tuh jadi orang yang dicintai. Dan cinta mahabbah itu adalah modal masuknya ilmu dan kesan. Ya. Qala, terus yang mau ngelamar nanti anak orang, jangan lupa baca ini. Ya. Lupa baca ini bahaya.
Qala an Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza ra'al qaryata, adalah kami kalau pergi bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat kampung yuridu ayyadkhulha, yang akan dimasukinya, qala, langsung baca ini, Allahumma barik lana fiha salah samarat, Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha, Allahumma rizqna janaha wa habbibna ila ahliha wa habbib salihi ahliha ilaina. Ya Allah, berilah rizki kepada kami buah-buahannya dan jadikanlah kami cinta kepada penduduknya. Kenapa? Karena ketika kita sudah cinta mahabbah dengan penduduknya, dakwah kita ikhlas, dakwah kita penuh kerisauan, dakwah kita akan punya kekuatan. Karena modal ujung tombak dakwah itu adalah rasa risau. Kalau nggak ada risau, kalamnya fadi, kosong. Tapi kalau ada muatan risau, bagaimana orang ini tambah dekat sama Allah, orang ini terselamat dari akhirat, dari neraka, dari jahanam, maka semua kalam kita akan punya kekuatan, ada nurnya. Wa habbib salihi ahliha ilaina, dan jadikan orang-orang soleh di dalamnya mencintai kami. Ya, dan ini dipilih. Kalau yang sebelumnya tidak dipilih. Pokoknya kami cinta sama semua orang penduduk kampung ini. Mau yang seperti apa aja kami cinta. Ya. Tapi kalau untuk mencintai kami pilihan. Jangan sampai yang LGBT juga cinta. Tahu LGBT nggak? Masuk kampung LGBT senang. Wah, wah repot itu. Biar orang soleh aja. Karena orang soleh dia punya doa. Tapi kalau orang-orang salah nggak punya doa, malah kita bisa ke bawah salahnya. Jadi untuk cinta kita kepada semua orang, kita semuanya, ya. Bahkan kalau sama setan, jangan juga. Kalau setan jangan. Ya. Kalau temannya setan masih boleh. Kalau setan jangan, innahu lakum aduwwum mubin. Tapi kalau yang kesetanan kita boleh cinta, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk yang mencintai kita, pilihan. Rawahul Imam At-Tabrani rahimahullah taala fil Mu'jamil Kabir. Qala, senjata ke-14, pamungkas doa saat menghadapi musuh yang tangguh. Qala an Sayyidina Abi Musa radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa, adalah ketika beliau khawatir min rajulin, dari seseorang, aw min qaumin, atau satu kelompok manusia, qala Allahumma inni aj'aluka fi nuhurihim wa a'udzubika min syururihim. Ya Allah, sesungguhnya aku jadikan engkau di leher-leher mereka dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan-kejahatan mereka. Ini khafa, jangan kita salah artikan dan perlu dibayangkan. Baginda Nabi SAW nggak pernah takut sama makhluk. Idza khafa min rajulin. Untuk apa? Untuk kemaslahatan agama. Seperti doa beliau ketika perang Badar. Ya, seandainya kali ini kalah ya Allah, maka tidak ada lagi orang yang menyembahmu ya Allah. Risaunya agama, bukan takut kepada makhluk untuk keselamatan dirinya. Nggak ada pernah seperti itu. Nah itu perlu ditalik, perlu dijelaskan. Ini doa. Saya pernah dengar kawan saya cerita, ada satu jemaah berangkat ke Ambon. Ambon itu satu kepulauan di Indonesia, pantainya eksotis, cantik sekali. Waktu itu jemaah berangkat ke sana, etikaf di salah satu masjid, terkesan pantai nggak kuat, akhirnya berenang sampai ke amir-amirnya. Ya. Ketika tengah berenang, tiba-tiba ada salah satu dari jemaah didatangi hiu besar. Ya. Ketika sudah dekat, nggak ada yang teringat kecuali baca ini. Ustadz juga mungkin ya. Ya. Ketika dibaca Allahumma inni aj'aluka fi nuhurihim wa a'udzubika min syururihim, itu hiu sudah dekat, langsung melengos, pergilah. Tidak jadi mendekat. Qala rawahul Imam Ahmad wal Imam Abu Dawud wal Imam An-Nasa'i rahimahumullah taala. Senjata kelima bodyguard ini sudah ma'ruf. Qala an sayyidatina Khalatah binti Hakim As-Sulaimiyah radhiyallahu ta'ala anha taqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan, siapa yang tiba di satu tempat, thumma qala a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalika. Ya, ini kita banyakkan dakwakan kepada siapapun, terutama orang di keluarga kita. Setiap datang coba satu tempat langsung ingatkan, baca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kami pun sudah terapkan itu, mana-mana kami tempat datang, begitu nginjak kaki langsung kita baca ini. Ya, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila. Tidak ada satupun yang bisa mencelakakan dia sampai dia pergi dari tempat itu. Kalau senjata nomor 16. Tapi kita boleh bayangkan juga agar dijadikan bacaan pagi petang, karena ada hadis yang lain. Kita kasih maklumat kepada mustami ketika sampaikan hadis ini, bahwa dibaca pagi dan petang. Senjata nomor 16, sistem proteksi jarak jauh, doa saat risau terhadap keselamatan salah seorang anggota keluarga atau harta. Orangnya di sana, keluarga kita di sana, harta kita di sana.
Tiba-tiba terdengar kabar, ada bencana, gempa kah, banjir kah, atau apa, risau kita. Ya. Terjadi banjir. Kita ada di Selangor. Berita janda bayi kebanjiran. Bagaimana? Sementara kita bukan Superman, apalagi Batman. Yang di belakang juga bukan Wonder Woman. Mau langsung ke sini gimana? Akhirnya Allah kasih jalan. Semua Allah bagi jalan. Agama itu nikmat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Ketika ayat itu turun, semua jadi nikmat, semua telah disempurnakan sama Allah, termasuk hal-hal seperti itu. Qala an sayyidina Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam Nabiy sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah wallahi innil akhafu fi nafsi wa waladi wa ahli wa mali. 4 perkara yang disebut. Ya Rasulullah, sungguh saya lagi khawatir betul terhadap diri saya, anak saya, istri saya, keluarga saya, dan harta saya. 4 yang disebut. Faqala lahu Rasulullah SAW, Kul lama asbahta wa idha amsayta. Setiap kamu masuk pagi, seketika kamu masuk petang, baca apa? Bismillahirrahmanirrahim wa nafsi wa waladi wa ahli wa mali. Sudah berapa itu? 5. Ya, Bismillahirrahmanirrahim wa nafsi wa waladi wa ahli wa mali. Ada 5 yang diminta perlindungan 4. Baginda Nabi SAW tambahkan 1 justru yang paling penting, yaitu dini, agama kita. Jangan sampai yang semuanya selamat, agama kita rusak. Agama kita dulu yang perlu dijaga, dilindungi sama Allah, sehingga kondisi apapun kita tetap cool, tenang, santai, tawakal kepada Allah. Faqala hunna rajul, maka sahabat tersebut langsung membacanya. Tsumma Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma sanna'ta fi ma kunta tajid. Gimana? Apa yang kamu perbuat terhadap apa yang kemarin kamu rasain kemarin tuh? Gimana sekarang? Qala walladzi ba'atha bil haqq. Walladzi ba'athaka bil haqq. Demi yang telah mengutusmu dengan hak, laqad dhahaba ma kunta ajid. Ma kuntu ajid. Sungguh telah pergi apa yang menjadi kerisauan saya, kekhawatiran saya terhadap ancaman-ancaman itu semua. Makuntu ajid, apa yang saya dapatkan, yaitu ancaman-ancaman yang membuat saya khawatir terhadap apa tadi? Pertama, diri, anak, istri, keluarga, harta. Nah, itu. Qala rawal Imam Ibnu Asakir di rahimahullah taala. Jam berapa maghrib? Sampai jam 7 boleh? Boleh. Senjata nomor 17, positive prediction. Doa agar diberikan ketenangan saat menunggu kabar dan diberikan berita yang baik. Al-intidharu asyaddu minal qatl. Yang namanya nunggu itu lebih dahsyat daripada dibunuh-bunuh, ya kan? Udah cepet aja sekarang kalau bisa. Now, right now. Jangan bikin tunggu-tunggu. Gimana? Kadang-kadang nunggu kabar, risau, khawatir. Ini kabar baik, kabar buruk, kabar baik, kabar buruk. Baca ini, nanti yang datang baik-baik semua. Karena idza asbaha wa idza amsa adalah baginda Nabi SAW kalau sudah masuk pagi, masuk petang. Dakhala fi sabah wal masa yad'u bi hadhihi da'awat. Doa dengan doa-doa ini. Ini hadisnya yang saya kurang lengkap nih, terus terang aja. Ya, waktu itu copy paste, kenapa kok tiba-tiba dari Maktabah Syamilah yang tercantum ini, dan saya nggak cek lagi. Sudah, kamu nikmati saja yang ada ya. Nanti tinggal dicek balik. Tapi periwayatan semua lengkap di sini. Apa yang dibaca? Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min fujaatil syarr. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari datangnya kabar mendadak, kabar yang mufajaah, tiba-tiba, tapi dalam bentuk kebaikan. Wa a'udzubika min fujaatil syarr, dan aku berlindung kepadamu daripada kabar buruk yang datang tiba-tiba. Jadi kita ingin dapat semua kabar baik semuanya. Seperti itu. Fa innal abda la yadri ma yafja'uhu idza asbaha wa idza amsa. Karena seorang hamba itu tidak tahu apa yang datang tiba-tiba kepada dia ketika masuk pagi atau petang. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, man jaraba hadha du'a, siapa yang dia coba tes nih doa, arafa qadra fadlihi, dia pasti akan tahu betapa dahsyatnya kadar keutamaan ini doa. Kalau dia lazimkan, dia baca, ya, dia akan tahu. Wa dhahara lahu
Jumum naf'ihi, dan dia akan nampak jelas ya bagaimana dahsyatnya kemanfaatan, wa huwa yamna'u husula atharil ain, dan itu akan mencegah sampainya kesan pandangan mata jahat di antaranya. Karena pandangan mata jahat itu salah satu daripada fujaah. Enggak tidak direncanakan, tidak diprediksi, tiba-tiba terkena mata jahat. Ya. Mata jahat itu tidak mesti dari orang jahat. Saya pernah cerita tentang anak saya. Itu anak saya sendiri. Ya, pelakunya saya ternyata. Ketika memandang dengan terkesan lupa nama Allah, baca. Ya, dan siapa yang melazimkan doa ini dia akan terlindungi. Yamna'u wusula atharil a'in, akan mencegah sampainya pengaruh orang yang bermata jahat. Wa yadfa'uhu ba'da wusulihi, dan kalau sudah kena yadfa'uhu, itu akan menolak setelah terkenanya dia. Bihasabi quwwati imanil abdi, tetapi tetap semuanya bergantung kepada kekuatan iman hamba tersebut terhadap apa yang dia baca tadi. Wa quwwatu nafsihi, dan juga kekuatan dirinya, wa isti'dadihi, dan kesiapan dia, wa quwwati tawakkulihi, dan kekuatan tawakalnya, wa thabati qalbihi, dan keteguhan hatinya. Fa innahu silah was-silah bidharibihi, karena sesungguhnya ini hanyalah senjata, hanya senjata, dan senjata itu tergantung siapa yang memainkan. Ahli, maka walaupun dengan pisau kecil saja untuk potong daging dia bisa kalahkan samurai. Ya, tergantung bidharibihi, siapa yang memainkannya. Rawahul Imamu Ibnu Sunni fi Tibbi an Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu, wa Zumarul Musannif li Hasanihi. Allahumma inni as'aluka wa rumazul musannif, dan sang musannif telah memberikan rumus li hasanihi, untuk hasannya hadis ini. Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min fujaatil syarr. Dengar kabar, wah gimana itu hujan baik, semua hanya sungai, baca ini. Sementara belum ditakkid itu kabar, baca ini, agar nanti yang datang kabar baik-baik semua. Ya. Walaupun Ustaz, kereta Ustaz hanyut, kabar buruk kan? Buruk, kedengarannya seperti itu. Tapi Ustaz, alhamdulillah Ustaz, sudah ada yang siap bawakan proton terbaru Ustaz untuk ganti. Ini kabar baik. Ya, kabar buruknya singkat aja, kabar baiknya yang banyak. Tetapi akan terhindar dari semua yang tidak disukainya. Senjata nomor 18, anti racun dan sihir. Ya, ini sudah kita amalkan semua, tinggal kita baca hadisnya. Qala an Sayyidina Aban bin Uthman radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli lailatin. Ini berarti istimrar, dibaca setiap subuh dan setiap petang. Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin. Dia punya efek, dia punya kesan ketika dijadikan mudawamah, amalan yang istiqamah. Bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Thalath marrat lam yadarruhu syai'un. Tidak ada yang menimpa dia sedikit apapun. Wa kana Aban, ini perawi, adalah sang Sayyidina Aban, sang perawi, qad asabahu tarful falij, kena stroke. Ya. Faja'al ar-rajul yanzur ilaih, maka orang yang dapat periwayatan ini mulai ngelirik gini, ente kasih amalan tapi ente sendiri kena stroke juga. Ya, istilah begitu. Lirikannya seakan bicara seperti itu. Faqala lahu Aban, maka Sayyidina Aban pun berkata kepadanya, ma tanzuru ama innal hadits. Ma tanzuru, kenapa ente ngelihat? Ama innal hadits, adapun hadis yang saya riwayatkan, kamu haddatsuka, seperti itu. Enggak salah. Fadilahnya pun begitu. Walakinni lam aqulhu, tapi saat itu aku tidak mengucapkannya yauma idzin liyamdiyallahu alayya qadarahu, agar Allah tunaikan terhadap diriku ketetapannya. Hari itu beliau enggak baca. Beliau meriwayatkan hari itu beliau enggak baca, kenalah yang menjadi sebab beliau terkena tarful falij tadi. Itu saya pernah dengar tarful falij, beliau kena sengatan binatang berbisa yang kemudian menjadi lumpuh salah satu bagian ujung anggota badannya. Seperti itu. Jadi ini pembelajaran, siapapun walaupun perawi nggak ngamal ya nggak dapat, nggak amal tidak dapat. Walaupun dia
ustadznya. Ya, maka ini menjadi takdikan perhatian kita. Walakini lam aqulhu yauma idzin li, untuk apa? Yumdiyallahu alayya qadarahu, agar Allah jadikan apa yang telah ditetapkan pada diriku. Jadi kalau sudah ketetapan Allah ya nggak bisa. Dan ini menjadi pembelajaran hebat bagi umat sampai hari kiamat. Beliau menjadi perawinya, ya kan? Qala nomor 19 anesthetic touch. Ini waktu itu saya pernah baca seperti ini muzakarah sama kawan-kawan di satu masjid. Tiba-tiba selesai ada datang satu dokter, dia bilang, tabib, dia bilang, Ustaz, kalau saya boleh usul, nomor yang tadi Ustaz baca itu bukan anesthetic touch, Ustaz, yang tepat, Ustaz. Apa? Healing touch katanya. Healing touch. Ngomongnya agak repot. Kenapa? Karena anestetik itu sifatnya hanya temporer, menghilangkan sakit sementara waktu. Tapi kalau healing menyembuhkan, sementara yang Ustaz baca tadi, yang Ustaz jabarkan tadi, itu lebih kepada healing touch. Qala an Sayyidina Uthman ibni Abil As al-Thaqafi annahu syaka ila Rasulillah SAW. Langsung perawinya yaitu Sayyidina Utsman bin Abil As al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengadu kepada Rasulullah SAW waja'an, rasa sakit, yajiduhu fi jasadihi, yang dia dapati di badannya mundu aslam, semenjak masuk Islam. Faqala lahu Rasulullah SAW dha' yadaka 'ala alladhi ta'allam, kamu letakkan tangan kamu di tempat yang kamu rasakan sakit, min jasadika, dari badan kamu. Waqul, dan kamu ucapkan bismillahi thalathan, bismillah 3 kali, bismillah bismillah bismillah. Waqul sab'a marratin, dan kamu baca 7 kali, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan keagunganmu, dengan keperkasaanmu dan kekuasaanmu dari keburukan yang aku dapatkan dan aku khawatirkan. Rawahul Imam Muslim rahimallahu ta'ala. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Jadi letakkan tangan di tempat yang sakit, baca bismillah 3 kali, kemudian baca ini 7 kali, sab'ah maratin. Ya. Qala senjata nomor 20, sniper double barrel. Ya. Sniper tahu, alat senjata untuk jarak jauh. Jarak jauh. Kemudian double barrel, dia punya 2 peluru. Sekali tembak bisa keluar 2. Yang satu kena dia, satu kena kita. Memang begitu maksudnya. Coba kita dengar. Doa mustajab dengan cara memohon kebaikan untuk saudaranya ketika saudaranya tersebut tidak ada di hadapannya, yang mana Allah SWT akan karuniakan kebaikan itu untuk dirinya juga. Ya. Makanya banyak-banyak doain saya. Qala an Sayyidina Safwan radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa ibnu Abdullah bin Safwan wa kanat tahtahu ad-Darda'u radhiyallahu ta'ala anha. Ini suaminya anaknya, putrinya Sayyidina Abu Darda. Betul, namanya Darda. Darda nama perempuan, ini putri daripada Abu Darda. Yang meriwayatkan suaminya namanya Safwan. Beliau cerita, qala qadimtu Syam, aku sampai ke negeri Syam, fa ataitu Abu Darda radhiyallahu anhu, aku ke rumah mertuaku Sayyidina Abu Darda, fi manzilihi, ke rumahnya. Falam ajitu wa wajadtu Darda, aku enggak jumpa, lagi keluar, tapi aku jumpa Sayyidatuna Darda radhiyallahu anha. Faqala aturidul hajj, maka setelah simbang ditanya sama ibu mertuanya, kamu berangkat haji al-am, tahun ini? Faqultu na'am, aku katakan iya. Qalat, maka ibu mertuanya bilang, fad'allaha lana bi khairin, doain kami baik-baik, ya, doakan kebaikan-kebaikan untuk kami. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yaqul, karena sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sering bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib, doanya seseorang muslim untuk saudaranya tanpa dia ketahui, mustajabatun, betul-betul pasti mustajab. Inda ra'sihi, di dekat kepalanya, malakun, ada malaikat muwakkalun yang ditugaskan, kullama da'a, setiap berdoa, li akhihi bi khair, untuk saudaranya dengan kebaikan, qala al malakul muwakkal, maka malaikat yang ditugaskan tadi berkata, amin walaka bimithlin, dan untuk kamu yang demikian juga. Hebat mana doa kita sama doa malaikat. Banyak dosa kita dan tidak ada yang menjadi penghijab doa kecuali kemaksiatan yang belum terampuni. Ya, belum mungkin lupa istighfarnya, lupa betul-betul tobatnya, maka itu bisa menjadi penyekat daripada doa. Sementara malaikat dia maksum, tidak akan pernah bermaksiat dari diciptakan sampai dimusnahkan, maka doanya makbul. Dan untuk dapat doa malaikat, cukup kamu doakan kebaikan buat saudara kamu, nanti dia aminkan dan didoakan untuk kita doa yang sama. Yang pengen cepat berangkat haji, doain orang-orang mau haji. Yang cepat pengen nikah, doain orang-orang yang nikah. Ya.
Qala fa kharajtu ila suqi, aku pun keluar ke pasar. Falaqitu Abu Darda, aku pun jumpa dengan Sayyidina Abu Darda. Faqala li mithla dzalika yarwihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jumpa, kemudian beliau pun berkata yang sama. Di dalam taklikan di sini ada pertama, itu wanitanya sahabat alimnya luar biasa, dan mereka minta dengan dalil. Ya, bukan cuma kalau gitu fatullah nabi khair, enggak, tapi langsung keluarin dalilnya. Ini ciri khas orang alim, pakai dalil. Kedua, ini bukti hidupnya taklim rumah. Kenapa? Karena dua-duanya sepakat. Yang satu ketemunya di rumah, yang satu ketemu di pasar, ucapannya sama. Karena apa? Karena memang mereka hari-hari memang muzakarah ilmu di rumah mereka. Jadi jangan sampai lepas nanti rumah-rumah kita daripada pembicaraan tentang ilmu. Agar apa? Suasana rumah dan kesepakatan hati maupun amalan sama. Koneksi. Ya, pakai si. Waktu itu saya ditegur sama Om Bro itu. Sekarang sudah amal dia. Ustaz, tadi Ustaz cakap begini. Itu kurang tepat Ustaz. Apa itu? Konek Ustaz. Kenapa? Begini Ustaz. Oh begitu ya. Koneksi. Kenapa? Kalau hidup taklim rumah, maka akan hidup amal sesuai. Suami, istri, anak semua akan dalam rel yang sama. Sudah lebih 2 menit. Wallahu a'lam. Cukup ya. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau sholawat takut kelamaan, silakan. Kita sholawat sambil mengiringi mereka keluar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.